Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ali Akrab SPMM, dosen tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, program studi agribisnis. Video ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen. Terima kasih. Selamat pagi, saya sejahtera sekalian. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nama kita mengikuti pembelajaran materi tentang mata kuliah pengembangan dan komunikasi pertanian. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode penjualan pertanian. Sebelumnya saya ingin memberikan deskripsi dari materi ini berkaitan dengan metode penjualan pertanian. Di dalam kita mempelajari metode penjualan, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan metode penyuluhan atau pengertian-pengertian dari metode penyuluhan itu sendiri. Kemudian ada prinsip metode penyuluhan, kemudian bagaimana mengklasifikasikan metode penyuluhan itu. Selain itu ada juga alat bantu di dalam pelaksanaan metode penyuluhan. Yang berikutnya, metode penyuluhan yang efektif itu seperti apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih metode penyuluhan. Metode pembelajaran yang kita akan lakukan di sini adalah untuk mengetahui apa pengertian tentang metode penyuluhan, kemudian prinsip-prinsip metode penyuluhan, klasifikasi metode penyuluhan, alat bantu penyuluhan, metode penyuluhan yang efektif, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode penyuluhan. Kemudian hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian metode penyuluhan, mampu menjelaskan prinsip metode penyuluhan, kemudian mengklasifikasikan metode penyuluhan, selanjutnya menjelaskan metode penyuluhan yang efektif itu seperti apa. Yang berikut, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan metode penyuluhan. Sedikit saya akan jelas balik tentang pembelajaran sebelumnya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Nah, supaya kita tidak hilang jejak, maka sesungguhnya apa itu penyuluhan pertanian? Sesuai dengan definisi yang dipahami sebelumnya, bahwa dulu kita sudah mempelajari tentang sebenarnya penyuluhan itu adalah suatu proses pendidikan non formal. Kalau kita di sini sekarang kan pendidikannya formal. Jadi apa bedanya pendidikan non formal dengan pendidikan formal? Kalau pendidikan formal itu seperti punya kurikulum, punya kelas, punya waktu belajar, kemudian punya jadwal yang tetap. Selain itu punya materi yang jelas yang termuat di dalam kurikulum. Kemudian kalau non formal kita tidak punya kurikulum, itu ya. Kalau penyuluhan itu tidak melihat di mana dia, tidak punya ruangan, tidak punya kurikulum, tidak punya jadwal yang pasti, tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita di sini kan sudah diatur, misalnya pembelajaran pertama harus ini. Tapi kalau penyuluhan itu tidak, tergantung kebutuhan pada saat itu, jadi situasional sifatnya. Itu perbedaan antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal. Pada prinsipnya semua pendidikan itu mempunyai 3 tujuan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal itu sama tujuannya. Pertama, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana meningkatkan keterampilan,
bagaimana meningkatkan sikap. Jadi pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada prinsipnya pendidikannya sama tujuannya. PKS ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian tujuan utama penjualan pertanian adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu punya teknik akan sendiri sih, kita akan belajar tentang teknis. Jadi kita di sini tidak belajar tentang teknis, tapi kita belajar bagaimana komunikasi, ya, bagaimana menggunakan metode di dalam pembelajaran. Kemudian tujuan penjualan yang berikutnya adalah mendorong adopsi teknologi pertanian. Jadi masyarakat bagaimana bisa memahami teknologi baru. Kan ada teknologi yang sifatnya sudah usang ya, atau sering kita dengar dengan cara-cara bertani yang tradisional. Itu yang perlu turun dari nenek moyang kita itu ikut sampai sekarang. Jadi dengan lahirnya metode penjualan itu akan memberikan nilai baru, memberikan paradigma baru tentang bagaimana mengadopsi teknologi pertanian, sehingga tujuannya itu adalah meningkatkan produktivitas itu. Kemudian yang berikutnya setelah produksi meningkat, produktivitas meningkat, harapannya adalah pendapatan meningkat. Setelah pendapatan meningkat, ujung-ujungnya adalah kesejahteraan juga kita bisa raih. Jangan pernah bermimpi kalau pendapatan tidak naik akan menjadi sejahtera. Walaupun kesejahteraan itu susah diukur secara angka, karena nilainya tergantung kita, abstrak. Jadi kesejahteraan itu tidak bisa diukur dari orang yang kemudian dia sudah sejahtera, belum tentu. Orang yang bertingkat rumahnya belum tentu dia sejahtera. Tapi paling tidak indikator kesejahteraan itu bisa diukur secara ekonomi. Ya, jangan pernah dia bilang saya sejahtera tapi kita tidak makan 3 hari, kan tidak mungkin ya. Jadi indikator kesejahteraan itu bisa diukur secara ekonomi. Paling tidak pendapatan kita meningkat, pada ujung-ujungnya adalah bisa sejahtera. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan penyuluhan diharapkan masyarakat petani itu bisa sumber dayanya meningkat. Karena ini tadi ya pengetahuannya ditingkatkan, maka sikap dan keterampilannya akan berubah. Dengan memberikan pembelajaran, maka diharapkan sumber daya manusia pertanian akan meningkat kualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan tahapan pembelajaran, kita lihat bahwa pengertian metode penjualan itu seperti apa. Metode penyuluhan adalah teknik komunikasi antara penyuluh dan sasaran. Ya, metode teknik. Metode sama dengan teknik. Artinya bagaimana cara yang kita berkomunikasi dengan masyarakat. Terutama karena saya jadi penyuluh, saya kira itu sudah menjadi kebiasaan saya. Walaupun kita kadang-kadang sasaran itu tidak harus menggunakan bahasa yang terlalu formal ya, berbeda. Karena berbeda bahasa petani dengan berbeda dengan bahasa kita di dalam situasi yang formal seperti ini. Kalau mungkin di lingkungan masyarakat kita kadang-kadang menggunakan bahasa pasar. Selama tujuannya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Jadi kita tidak harus menggunakan bahasa-bahasa yang keren, tidak harus menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, tapi justru akan membuat sasaran kita jadi tidak mengerti. Jadi jangan kita sok kaya gitu ya. Jangan kita sok jatuh, sementara tujuan kita adalah orang-orang yang mungkin tingkat pendidikannya di bawah kita. Kita menggunakan bahasa saja mungkin sudah susah diterima, apalagi kita menggunakan istilah tertentu. Jadi teknik komunikasi itu sangat penting. Jadi ini bagian dari penyuluhan. Teknik komunikasi itu penting. Kemudian bagaimana cara menyampaikan materi. Jadi ada teknik tertentu. Jadi menyampaikan materi tidak harus melalui ceramah saja. Tapi kadang-kadang kan kita bisa menggunakan bahasa verbal atau bahasa non formal. Kadang-kadang kalau kita mungkin audiens kita atau sasaran kita jauh, kemudian ada situasinya bising, tidak mungkin kita menggunakan bahasa verbal kan? Tapi kita bisa menggunakan bahasa non formal atau bahasa isyarat. Mungkin kita pilih apa maksudnya.
ya kan tidak? Jadi kita bisa menggunakan di dalam komunikasi atau teknik komunikasi penyuluhan itu bisa menggunakan bahasa non verbal. Tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh sasaran. Oke ya? Kemudian prinsip-prinsip di dalam metode penyuluhan itu adalah yang pertama pengembangan untuk berpikir kreatif. Jadi kita mengajak masyarakat itu bagaimana berkreativitas, bagaimana menciptakan sesuatu yang kira-kira belum pernah ada. Apalagi dengan sekarang ini teknologi media sosial, kemudian pemanfaatan teknologi IT. Masyarakat kita sekarang mungkin belum ada internet, kita dulu masih pakai surat menyurat. Kemudian surat menyurat ada dulu paling banter itu ya. Ada yang biasanya cuma ada di kantor camat, pakai SSB, mengirim informasi melalui SSB. Karena saya waktu itu masih tugas di lapangan, jadi kita mengirim laporan ke provinsi itu pakai SSB. Adanya cuma di kantor camat. Itu sifatnya penyuluhan yang individu. Kemudian tadi ya sudah melalui percakapan secara dari mulut ke mulut atau melalui telepon, melalui SSB. Di SSB itu kan sama dengan telepon tapi pakai kabel. Dan ada juga dulu HT ya, hand talk ya. HT. Jadi kita berkomunikasi dengan menggunakan itu. Jadi secara individu. Kemudian metode penyuluhan yang dilakukan secara kelompok, misalnya pertemuan. Makanya di petani itu ada namanya kelompok tani. Kelompok tani dalam satu desa itu biasanya dibentuk berdasarkan Undang-Undang 16 itu. Paling tidak ada 16 kelompok yang ada di dalam satu wilayah binaan penyuluh. Jadi itu pekerjaan saya dulu. Di samping membentuk kelompok, membina kelompok, jadi membentuk, membina dan mengembangkan. Bagaimana? Setelah terbentuk biasanya kan ada dari petani itu yang pekerjaannya bukan cuma tani, tapi ada yang punya kolam, ada yang punya kebun, ada yang punya ternak. Jadi itu pengembangan. Jadi awalnya cuma kelompok tani, kemudian dibina, setelah itu bisa dikembangkan menjadi kelompok-kelompok lain sesuai dengan jenis usahanya. Ya, jenis usaha yang dilakukan oleh petani itu berdasarkan kelompoknya. Kemudian teknik penyuluhan dengan metode kelompok adalah kursus, kemudian ada karya wisata, ada studi banding, ada magang, ada touring. Jadi petani itu juga ada studi bandingnya, magang yang ada dalam negeri, ada di luar negeri, ada magang antara kelompok. Jadi itu dilakukan secara berkelompok. Jadi semua yang pertama kan individu, yang kedua berkelompok dengan berbagai macam metode, kemudian ada yang massal. Yang massal ini berarti banyak, semua, banyak orang. Contoh metode penyuluhan yang massal itu adalah dengan radio. Kalau kita putar radio kecuali kita sendiri dalam rumah, mungkin kita, tapi kalau tidak mungkin tidak kedengaran sampai di luar suaranya. Ada yang punya radio cuma dia sendiri pakai, kecuali kita pakai headphone mungkin kita sendiri yang dengar. Tapi pada secara umum adalah media yang digunakan di dalam metode penyuluhan itu adalah radio, TV, internet sekarang ya. Kemudian ada TikTok, apalagi sekarang TikTok, IG, apalagi banyak sekali ya, apalagi semua istilah-istilah itu. Ya, pokoknya bisa menyebarkan informasi secara luas, maksudnya bukan cuma satu orang, tapi sekian banyak orang yang bisa, kalau istilahnya sekarang itu satu suara berjuta telinga. Itu semuanya RRI, itu sebenarnya penyebaran informasi dengan cara massal, ya, melalui radio. Kemudian pertunjukan seni, kemudian ada pameran, ada salasehan. Kalau dulu zaman saya masih tugas itu ada kita putar film pertanian, khusus pertanian. Tahun 85, 86 saya sering dulu, waktu saya masih tugas di lapangan. Jadi kalau setiap habis panen, itu kan ada namanya pesta panen ya, ada pesta panen. Itu biasanya kita rayakan.
putar film. Jadi film-film yang ada hubungannya dengan keberhasilan di daerah lain kita putar supaya jadi motivasi ke masyarakat yang ada di sini. Ya, itu pengalaman saya tidak di lapangan. Jadi semua kita sudah lakukan mulai dari individu, kelompok maupun massa. Yang selanjutnya, klasifikasi metode penyuluhan berdasarkan teknik komunikasi. Yang pertama, metode langsung. Metode penyuluhan dengan berbicara secara langsung adalah penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran. Namanya juga langsung ya. Jadi kita langsung bertemu, menceritakan sesuatu, apakah melalui ceramah, diskusi tadi, diskusi ada tanya jawab dan segala macam yang masih ada kaitannya dengan penyampaian teknologi. Tadi kan ada adopsi, ya, adopsi teknologi. Kemudian ada metode tidak langsung. Tadi ada verbal dan non verbal. Kalau yang tidak langsung ini biasa kita sebut dengan istilah non verbal. Nah, bentuknya seperti apa? Sama ya, ada TV. Kan kita kan tidak berkomunikasi dengan TV, tapi pasif. Jadi sifatnya pasif, ya, tidak langsung. Jadi dia hanya menyampaikan mau terima tidak terima sama dengan orang ceramah kan. Orang ceramah itu ada diskusinya. Tapi sekarang itu sudah ya. Sekarang orang ceramah malah minta tanya jawab. Sesungguhnya ceramah itu adalah satu arah, monolog. Jadi komunikasi yang tidak langsung itu adalah komunikasi monolog. Komunikasi metode penyuluhan yang dilakukan sepihak, tidak dilakukan berbalas, tidak ada feedback. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum kita lanjut? Sampai di klasifikasi berdasarkan teknik komunikasi. Ada? Ada? Kalau tidak ada, lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Klasifikasi metode penyuluhan berdasarkan indera penerima sasaran. Yang pertama, metode yang dapat dilihat. Apa metode yang kira-kira bisa dilihat di dalam penyampaian informasi penyuluhan? Tadi ya, publikasi, surat menyurat, slide dan lain-lain. Yang sifatnya tertulis, ya, yang sifatnya tercetak. Berdasarkan indera penerima, kemudian metode yang dapat didengar. Apa metode penyuluhan yang dapat didengar apa? Radio, apalagi? Pokoknya sifatnya pasif, dia hanya tidak bisa dengar ya. Hanya bisa didengar. Contohnya apa? Orang ceramah tadi, ya, orang ceramah, kemudian ada mendengar tape. Sekarang tidak ada tape ya. Tidak ada tape. Kalau dulu ada tape yang kaset itu apa namanya? Media penyuluhan itu ada. Jadi dulu itu penyuluh dibekali dengan starter kit namanya. Starter kit itu sudah ada di situ korannya, sudah ada di situ leafletnya, sudah ada brosurnya, sudah ada kasetnya, sudah ada kameranya. Dilengkapi dengan itu dulu. Kita penyuluh ya, penyuluh pada saat itu. Sifatnya apa? Dia hanya bisa didengar, yang bisa hanya dilihat. Kemudian ada di antara keduanya, bisa dilihat, yang bisa didengar. Contohnya apa? Kalau yang bisa dilihat itu televisi, bisa dilihat, bisa didengar. Artinya audio visual, ya. Ada suara, ada gambar. Kalau dulu ada dulu ya, namanya film bisi. Ada gambarnya, tapi tidak ada suaranya. Kalau itu masuk dalam kategori apa dia di dalam penyuluhan? Mau dibilang film tidak ada suaranya. Sementara harus kedua-duanya kan, harus ada suara, harus ada gambar kan. Tapi itu tidak ada suara, ada cuma gambar. Jadi tidak tahu masuk di kategori mana dia. Ya, film tapi tidak ada suara. Ada namanya film bisi. Itu zaman dulu. Zaman saya masih kecil.
Kemudian ada pemutaran film tadi yang sudah bilang, ada karya wisata, ada studi banding, ada magang dan segala macam. Yang karena bisa kita, sekarang itu metode yang terbaru adalah SL. SL itu sekolah lapangan. Artinya kita di sana belajar tentang teorinya, belajar tentang bagaimana melakukan sesuatu. Jadi 3 aspek itu dibentuk di sana. Bagaimana mengetahui sesuatu ada di situ, namanya sekolah ya. Sekolah. Makanya dia diramu sedemikian rupa, dikombinasi dalam bentuk pembelajaran teorinya ada di situ, namanya sekolah ya. Sekolah kan berarti identik dengan belajar pengetahuan. Sekolah lapangan. Sekolahnya di lapangan. Apa di situ? Apa yang kita pelajari secara teori, maka kita langsung bisa melihat faktanya di lapangan. Misalnya cara memupuk tanaman padi, itu kan teorinya. Oh, cara memupuknya airnya harus seperti ini, airnya sampai macak-macak, mungkin hanya sekedar 1 jari. Setelah itu airnya ditutup pintu keluar masuk, kemudian pupuknya dihambur. Itu berarti kita langsung melakukan di sana. Itu namanya pembelajaran melalui metode SL. Kita belajar dulu teorinya, langsung kita aplikasi keterampilannya. Jadi setelah itu nanti akan ada evaluasi. Sampai hari ini makanya metode yang banyak digunakan itu adalah sekolah lapangan, dan saya pernah menulis jurnal tentang itu, penggunaan sekolah lapangan di dalam proses pembelajaran mata kuliah dengan menggunakan metode sekolah lapangan, bukan sekolah lapangan. Karena lapangan dengan lapang itu berbeda mana. Kalau lapang itu luas, kalau lapangan berarti di mana kita melakukan kegiatan itu namanya lapangan. Ya. Kalau lapang itu kan luas, tidak ada batasnya. Ya. Tapi kalau lapangan maka jelas batas-batasnya. Pernah bilang orang main bola di lapang, tapi karena tidak, kalau lapang kan tidak jelas batasnya. Tapi kalau lapangan maka ada batasnya. Ukuran lapangan sepak bola itu 100 kali 100 misalnya kan, jadi jelas, jadi berbeda sih. Cuma banyak yang salah pemahaman bahwa SL itu adalah sekolah lapangan, bukan. Sesungguhnya adalah sekolah lapangan karena dia punya batasan wilayah, batasan-batasan tertentu. Kemudian klasifikasi metode penyuluhan berdasarkan cara penyampaian. Yang pertama kunjungan rumah, dan saya kira saya sudah jelaskan sedikit tadi, kunjungan rumah. Jadi metode penyuluhan itu kita bisa lakukan dengan cara langsung ke rumah petani. Karena ada kadang-kadang orang yang tidak bisa berbicara di tempat orang banyak kan? Ada, walaupun ada yang bisa sampaikan, tapi karena banyak orang dia malu, atau mungkin merasa tidak pede, karena mungkin merasa tidak punya pendidikan yang cukup untuk berbicara di depan orang lain, jadi dia malu. Sesungguhnya mungkin ada yang dia bisa sampaikan dengan cara yang sana atau di rumah itu bisa mengungkap. Ya, bisa kita tahu bahwa sebenarnya ibunya ini yang dia mau tadi, tapi dia tidak bisa mengeluarkan. Kan karena kita begitu di dalam otak ini sudah bercampur segala macam kita mau bilang, tapi tidak mampu diungkap. Mungkin dengan cara yang sana itu bisa terbuka. Oh, sebenarnya maunya begini. Dia mau berkelompok, tapi karena merasa tidak dianggap mungkin atau merasa tidak mampu bersaing, tapi kita bisa melihat kalau misalnya kita benar-benar kita berkomunikasi, maka kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, misalnya apa maunya, apa masalahnya, sehingga dia tidak mau berkelompok. Kita bisa mengungkap melalui, di samping itu kan hubungan antara penyuluh dengan petani itu akan semakin dekat, merasa keluarga, tidak? Kan tadi saya sudah bilang antara penyuluh dengan petani itu bukan antara penyuluh dan murid, tapi mitra, kerjasama. Ya. Mitra itu apa itu mitra? Dua-duanya menghasilkan, saling menguntungkan, win-win solution ya. Kedua-duanya saling menguntungkan. Kemudian ceramah, saya kira materi ini kita juga sementara ceramah. Jadi penyampaian materi penyuluhan dengan metode ceramah, saya kira itu yang paling banyak dilakukan, walaupun tidak bertele-tele. Kadang-kadang penyuluh itu jago bicara, tapi begitu disuruh menulis, mati nulis. Karena memang tugasnya ceramah, belajar, setelah itu menceramai orang. Maksudnya menceramai ini bukan negatif, tapi menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan apa yang terjadi di usaha tadi. Jadi yang diceramahkan itu adalah
materi-materi yang berkaitan dengan keadaan atau situasi di tempat petani itu bekerja. Kalau sekarang lagi memupuk, tentu yang kita bicarakan adalah tentang pupuk, ya kan? Misalnya jenis pupuk apa yang dipakai, berapa dosisnya, kapan digunakan, misalnya berapa kali dalam satu musim tanam digunakan, kan gitu ya. Jadi semua itu hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani yang dilakukan dengan cara ceramah. Kemudian demonstrasi. Tadi saya sudah singgung juga demonstrasi. Demonstrasi adalah suatu bentuk teknik pengubahan yang memperlihatkan cara dan hasil suatu penerapan teknologi. Ada namanya demplot atau demonstrasi plot. Demonstrasi plot itu adalah bagaimana suatu usaha tani itu dilakukan mulai dari tahapan-tahapannya sampai air musim tanam. Namanya biasa disebut dengan demplot, itu adalah demonstrasi hasil. Kemudian ada beberapa jenis, ini ada namanya demonstrasi plot atau demonstrasi hasil. Kemudian ada dem area. Dem area itu kalau demplot tadi ukurannya cuma 10 x 10 dan cuma 100 meter persegi, tapi kalau dem area itu 1 meter sampai 5 meter. Ini dem area. Kalau kawasannya lebih luas lagi, namanya dem unit. Jadi satu unit usaha. Misalnya dalam satu desa itu masuk semua dalam kawasan dem unit. Jadi satu unit, ya. Kemudian ada demplot itu yang khusus tentang benih, namanya dembul, demonstrasi benih unggul. Jadi di situ di demplot itu dilakukan bagaimana penerapan teknologi yang sesuai dengan petunjuk teknisnya, maka dilakukan di situ sebagai percontohan. Orang bilang demplot itu adalah percontohan, ya. Dan percontohan di mana melakukan sesuatu, karena belum tentu di daerah lain cocok dengan daerah kita. Contohnya macam di Jawa, ya. Di sana di Balai Penelitian di Jawa Barat sana contohnya bagus hasilnya, tapi begitu diterapkan di sini tidak cocok. Kenapa? Mungkin iklimnya berbeda, curah hujannya berbeda, kesuburan tanahnya berbeda, kemudian teknologinya berbeda, pelakunya juga beda, ya kan? Makanya ada namanya demplot. Demplot itu adalah contoh saya komputer video dengan apa yang lagi tren sekarang tentang bagaimana teknologi penanaman anggur, ya kan? Saya putar video itu, kemudian saya suruh nonton kelompok itu. Setelah itu nanti saya minta tanggapan bagaimana menurut bapak-bapak peserta tentang video yang saya putar. Saya kembalikan, kira-kira menurut kamu seperti apa? Tanggapan setelah menonton video itu, ditanggapan seperti itu, ya? Bisa jadi tanggapannya beda-beda, tapi paling tidak dia sudah ada di kepalanya bahwa ternyata begini, bahwa ternyata menanam anggur itu tidak semudah itu. Ya saya tinggal melihat nanti apakah nanti cocok dengan usahanya dia atau tidak, itu kan tergantung. Tapi kalau seandainya kita menganggap bahwa itu cocok untuk dia, pasti dia akan cari informasi tentang itu. Tapi kalau dia tidak tertarik dengan itu, maka dia akan diam. Jadi tergantung apa yang kita sampaikan itu berdasarkan kebutuhannya atau tidak. Jadi kan kita begini, jangan kau berikan pupuk orang tapi dia tidak sedang membutuhkan pupuk, ya kan? Jadi media itu bisa efektif apabila kita sesuai dengan kebutuhannya dia. Jangan kau kasih ceramah orang sementara dia lapar, tidak akan ada gunanya. Sebagus apapun ilmu yang kau kasihkan itu pada saat lapar atau pada saat mengantuk, tidak akan ada gunanya. Tapi berikan sesuatu itu pada saat yang tepat. Ada istilah 4 tepat waktu, tepat cara, tepat metode, kemudian tepat sasaran, ya kan? Jangan kau berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Makanya kan sebelum kita memberikan metode apa yang kita mau sampaikan, kita cari tahu dulu kira-kira kebutuhannya apa, ya kan? Jangan seperti zaman dulu. Zaman dulu itu ada bantuan pupuk, mau dipakai itu pupuk atau tidak, pokoknya kasih dia. Makanya banyak dulu rumah-rumah tinggi kan, zaman-zaman dulu banyak rumah tinggi yang di bawah kolong itu banyak pupuk yang rusak. Karena memang bukan itu kebutuhannya. Orang butuh beras kok kasih pupuk, karena dia bilang 4 bulan baru panen. Sementara orang itu ini sudah butuh makan. Masih untung kalau ada yang jual, ada yang beli. Karena semua punya, siapa mau beli pupuk? Karena mau jual sama dia juga punya. Sementara dia sendiri dia tidak pakai. Makanya kan biasa kebutuhan belajar itu juga disesuaikan dengan
materi menjadi amal jariah untuk kita bawa pada saat kita menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.